Terima kasih Bapa, seperti pujian ini kami mengamenkan setiap perkataan dalam pujian ini yang diambil daripada kebenaran firman Tuhan, bahwa hidup kami ini berharga di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya. Dan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang lantang, dengan suara yang keras, dengan suara yang nyaring dari tempat kita masing-masing. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus.
malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Iya, selanjutnya, sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan membuka hati kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Allah Roh Kudus, tolong setiap kami, anugerai kami semua dengan hikmat dan pewahyuan daripada sorga, sehingga kami dapat menangkap isi hati Bapa secara utuh. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Ya, semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian? Ya, luar biasa, dahsyat, ajaib. Senang sekali. Hari ini Senin, 24 April 2023. Boleh bersama-sama kembali dengan keluarga Tuhan yang luar biasa, ya. Baik Bapak Ibu sekalian, renungan kita hari ini sudah sampai di kitab Amsal pasal yang ke-22. Amsal pasal 22, saya akan bacakan atau kita baca bersama-sama ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Dari Amsal pasal 22. Ya. Ayat yang pertama, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. 2. Orang kaya dan orang miskin bertemu. Yang membuat mereka semua ialah Tuhan. 3. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman, berjalan terus lalu kena celaka. Ya. Dari 3 ayat ini kita belajar yang pertama, ya, bahwa ternyata Bapak Ibu sekalian kalau mau terkenal gampang, Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau punya uang, kita bisa membeli keterkenalan, ya. Apalagi sekarang zamannya sosial media, ya. Di sosial media itu saya punya teman, Bapak Ibu sekalian, saya kagum banget dengan teman saya ini. Kemudian teman saya ini kan pendeta, ya, pendeta
Dia pembicara yang menurut saya itu bagus banget khotbahnya. Sehingga rutin saya mengikuti khotbah daripada teman saya ini. Ya, saya banyak belajar dari teman saya ini. Yang saya heran itu begini, Bapak Ibu sekalian. Dia ini orangnya hebat, orangnya berintegritas, khotbahnya bagus, tapi followernya kok cuma sedikit ya. Itu followernya sekitar 2.000, 3.000 orang. Udah nggak lebih, Bapak Ibu sekalian ya. Dan kalau dia khotbah, jempolnya itu, ya jempolnya di khotbahnya itu yang ada di YouTube, paling-paling sekitar 200-300 orang. Ya, saya ngikuti itu hampir seminggu sekali ya. Saya ikuti khotbah-khotbahnya ya, karena saya suka banget ya. Nah, kemudian satu kali saya ini terbelalak ya kan. Kaget luar biasa. Itu followernya yang biasanya cuma 2.000, 3.000 orang. Tiba-tiba aja naik jadi 20.000. Ya kan? Saya sampai gini. saya apa ini salah ya? Apa saya yang salah ya? Saya lihat benar tuh 20.000. Besoknya naik lagi jadi 25.000, ya kan? Yang ngasih jempol ya sekali dia khotbah sekarang tiba-tiba aja itu bisa 15.000, ya kan? Tiba-tiba jadi 20.000. Kemudian saya tanya sama anak saya, ya kan? Saya cerita, wih ini ajaib loh. Temanku ini dari followernya cuma 2.000, 3.000, hanya dalam hitungan berapa hari jadi 20.000 sampai 30.000. Lah anak saya yang masih muda, dia juga YouTuber ya kan, dia bilang, alah Pak, itu gampang Pak, bisa dibeli katanya. Jadi bisa dibeli follower yang sehingga kelihatan apa? Jadi terkenal. Aduh, saya ini terus jadi sedihnya gini. Ngapain sih temanku ini kok ya kan sampai beli-beli follower gara-gara apa? Kepengen lebih terkenal ya. Jadi uang bisa membuat orang terkenal. Kita lihat dia kan ada beberapa orang katanya sekarang di IG itu Instagram ya kan itu bisa beli yang namanya centang biru ya kan. Ternyata untuk supaya dapat centang biru katanya bergengsi tinggi. Kalau IG-nya udah dicentang biru, wow itu top. Dan kemudian apa Bapak Ibu sekalian? Ternyata untuk dapat centang biru juga bisa dibeli. Caranya gimana? Bayar bulanan sekian ya kan? Dan kemudian nanti dicentang biru. Jadi IG-nya jadi top. Bapak Ibu sekalian, ya banyak cara untuk menjadi terkenal. Tetapi Amsal bilang gini, nama baik itu lebih berharga daripada kekayaan besar. Alkitab tidak pernah menentang kita menjadi kaya. Menjadi kaya itu puji Tuhan, menjadi kaya itu bisa terkenal dan bisa membeli keterkenalan. Tapi yang penting ternyata di hadapan Tuhan itu nama baik. Bersama saya ucapkan nama baik, 2, 3, nama baik. Nama baik itu lebih berharga. Nah, kita ini dikenal sebagai apa? Di hadapan sesama maupun di hadapan Tuhan, itu yang penting sekali. Maka itu Tuhan berbicara. Yang penting di hadapan Tuhan, memang manusia itu melihat yang nampak. Tuhan itu melihat yang tidak nampak, alias apa? Yang ada di dalam hati. Ya, makanya itu disebut inner beauty. Kalau dalam konteks kontes ratu kecantikan, ya selain memang dinilai wajahnya, penampilan dan lain sebagainya, dewan juri katanya tanda petik ya kan yang dilihat adalah kecantikan manusia
Bitinia. Nah, gimana caranya agar supaya kita ini memiliki nama yang baik sesuai yang Tuhan ingini, ya. Saya akan bacakan kisah daripada Raja Daud dengan Salomo anaknya, ya. Tuhan itu bilang begini di 1 Raja-Raja pasal 9 ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Dari 1 Raja-Raja pasal 9 bilang gini, mengenai engkau, jika engkau Salomo hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala tetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu. Ya, jadi Tuhan mau begini, Bapak Ibu sekalian, nama baik itu di hadapan Tuhan artinya apa? Memiliki hati yang tulus. Saya sering bercanda sama anak saya, ya kan, kamu kan udah tahu umurnya papa ini 60 lebih. Artinya papa ini lebih pengalaman daripada kamu. Lebih banyak makan asam dan garam, ya kan? Karena banyak makan garam, makanya darah tinggi, ya kan? Tapi maksudnya saya bilang begini, papamu ini bisa lihat orang ini tulus hati atau bulus hatinya. Ada orang yang berbuat baik, ada orang yang suka memberi, ya kan, suka menolong, tapi hatinya belum tentu tulus. Orang yang hatinya baik, orang yang hatinya tulus, itu dia nggak tahan. Dia akan selalu suka memberi. Tapi orang yang suka memberi, suka menolong, belum tentu hatinya tulus. Maka itu ketulusan hati itu benar, penting. Yang kedua dikatakan hidup benar itu penting. Hidup benar itu apa? Yaitu hidup sesuai dengan segala perintah Tuhan. Dikatakan mengikuti peraturanku. Nah, kalau kita mau punya nama baik, Bapak Ibu sekalian, di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, please, jangan cuma nama kita baik di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan nol besar. Jangan, Bapak Ibu, please, please, jangan. Tapi biarlah nama kita itu baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Dengan kita memiliki nama yang baik itu, Bapak Ibu sekalian, ini dibandingkan bahwa kalau nama kita baik di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama, jangan khawatir tentang harta benda. Itu akan datang mengikuti kita. Saya udah mendengar banyak kesaksian bagaimana orang-orang yang miskin, orang-orang yang nggak punya harapan untuk jadi hidupnya diberkati oleh Tuhan. Ketika orang ini hidup mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidup sungguh-sungguh, ya, dia tinggalkan masa lalunya yang kelam, Bapak Ibu sekalian, akhirnya orang ini hidupnya namanya baik di hadapan Tuhan dan kemudian namanya juga baik di hadapan sesama, ya. Meskipun punya masa lalu yang kurang baik, tapi akhirnya orang ini diberkati oleh Tuhan, ya. Dan dari ayat yang pertama, kalau kita memiliki nama baik di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama, maka jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, orang pasti akan mengasihi kita. Kalau kita dikasihi Tuhan, katanya lebih baik daripada memiliki perak dan emas. Karena kalau dikasih orang, nanti perak dan emas itu akan datang sendirinya. Itu yang pertama, dari Amsal pasal 22. Kemudian ayat yang kedua, orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan.
ayat yang kedua ini jangan disalahpahami. Orang yang salah paham dengan ayat yang kedua, dia berpikir bahwa kalau ada orang yang kaya, itu Tuhan yang membuat orang itu kaya. Kalau ada orang yang miskin, itu Tuhan yang membuat orang itu miskin. Bukan. Ayat yang kedua ini berkata bahwa entah orang itu kaya, entah orang itu miskin, orangnya itu Tuhan yang membuat. Kalau kaya dan miskin itu kan banyak hal, banyak faktor kenapa orang menjadi kaya, kenapa orang menjadi miskin. Tapi ayat yang kedua mau menegaskan kepada kita, mari Bapak Ibu sekalian, seperti Tuhan memandang orang kaya dan orang miskin itu sama di hadapan Tuhan, yaitu Tuhan mengasihi mereka, sehingga Tuhan rela mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan orang kaya maupun orang miskin, orang jahat, orang berdosa, maupun orang yang merasa dirinya baik. Tuhan mau agar supaya kita juga tidak boleh rasis, tidak boleh memandang orang kaya itu lebih terhormat, kalau orang miskin itu tidak perlu dihormati. Tidak, ya kan? Karena mereka semua ciptaan Tuhan, masterpiece-nya Allah, ciptaan Allah yang paling mulia. Tuhan mau agar kalau kita memberi hormat kepada orang kaya, demikian juga kepada orang-orang yang kurang beruntung, kita juga harus memberi hormat. Kalau kepada orang-orang yang terkenal, kita memberi hormat. Kepada orang-orang yang tidak terkenal, Tuhan juga mau kita memberi hormat. Kalau kita bisa mengasihi orang-orang yang kaya, Tuhan juga mau kita mengasihi orang-orang yang belum kaya, atau tanda petik orang-orang yang miskin. Karena apa? Hukum yang utama dan pertama daripada seluruh isi Alkitab, yaitu kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatan dan akal budimu. Demikian juga kasihilah sesamamu manusia. Dan ayat yang ketiga berkata, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Ya, ayat yang ketiga ini bicara tentang orang bijak. Siapa orang bijak? Orang bijak adalah orang yang cinta akan Tuhan, yang hormat akan Tuhan, dan kemudian melakukan firman Tuhan. Itu udah dijelaskan oleh Tuhan Yesus sendiri, ya. Orang yang bijaksana seperti itu. Nah, kalau kita ini hidupnya takut akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan beri kepekaan kepada kita. Mana yang bahaya dan mana yang tidak bahaya. Mana yang bisa mendatangkan malapetaka, mana yang tidak. Nah, orang yang bijaksana, orang yang hormat akan Tuhan, dia tidak akan terus menerabas. Kalau tahu, wah ini nanti bahaya ke depannya, maka dia akan berhenti, stop di situ. Bahkan akan bersembunyi. Wah, ini bahaya, lebih baik aku menarik diri. Tapi orang yang tidak berpengalaman katanya akan berjalan terus, lalu kena celaka. Dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu sekalian, kita ditawari dan dikelilingi oleh banyak hal, ya, yang bisa membuat kita itu terpesona dan jadi lengah. Ya, tapi kalau kita takut akan Tuhan, kita tahu, wah, ini bahaya, ya kan? Wah, ini nggak baik, maka kita akan menghindar. Tapi kalau nafsu kita lebih besar daripada cinta kita kepada Tuhan, maka kita akan terabas terus meskipun itu berbahaya. Sehingga apa? Sehingga kita akan mengalami
celaka, mengalami hal yang tidak baik. Ingat, Tuhan itu memberikan kedaulatan kepada kita. Tuhan ingin supaya kita, anak-anaknya, ada di dalam perlindungan Tuhan. Maka itu Mazmur 91 yang setiap hari kita deklarasikan, 1.000 boleh rebah di sisi kiri kita, 10.000 boleh rebah di sisi kanan kita, tetapi itu sekali-kali tidak akan menimpa kita. Kenapa? Kalau hati kita melekat kepada Tuhan. Kalau hati kita cinta akan Tuhan, kita tidak akan mengalami bahaya-bahaya seperti itu. Kenapa? Karena kita bisa membedakan mana yang akan mendatangkan celaka dan mana yang tidak. Ketika tahu bahwa ini tidak baik, maka kita akan bersembunyi atau menarik diri. Ya, hari ini dari 3 ayat ini kita belajar yang pertama, penting sekali memiliki nama yang baik di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Yang kedua, kita nggak boleh rasis kepada siapa saja. Kalau kita hormat kepada orang kaya, kita juga harus hormat kepada orang yang belum menjadi kaya. Dan yang ketiga, jadilah orang yang bijaksana. Kalau tahu ada bahaya, stop, jangan diterabas. Mari kita berdoa. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan pada hari ini, ya Aba, ya Bapa. Biarlah Roh Kudus menolong setiap kami anak-anak-Mu untuk kami hidup benar, hidup tulus sesuai dengan ketetapan-ketetapan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan meluputkan kami dari segala yang jahat, dan Engkau akan memberkati hidup kami, karena Engkau datang ke dunia ini untuk memberi kami hidup, dan hidup itu dalam segala kelimpahan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin.